Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dengan limpahan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya iman, kepada keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, serta kepada seluruh umat beliau yang terus berpegang teguh pada ajaran Islam hingga hari kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita tempuh, sesungguhnya tidak lepas dari kebutuhan akan rezeki, baik rezeki lahir maupun rezeki batin. Rezeki bukan hanya harta benda, tetapi juga ketenangan, jiwa, kesehatan, kemuliaan, dan keberkahan hidup. Dalam upaya menjemput rezeki tersebut, Islam telah mengajarkan kepada kita berbagai amalan mulia, salah satunya melalui kekuatan zikir dan doa. Di antara zikir-zikir yang sangat kuat pengaruhnya adalah menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang penuh dengan keagungan dan keajaiban. Di dalam khazanah zikir tersebut tersimpan beberapa asma ghaib, nama-nama rahasia yang diyakini mampu membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyelami sebuah rahasia spiritual besar yang tersembunyi dalam lautan zikir dan keagungan asma Allah, yaitu 5 asma ghaib. Nama-nama suci ini, jika diamalkan dengan penuh keyakinan, ketulusan hati, serta adab yang benar, akan menjadi jalan terbukanya kekayaan lahiriah maupun kebahagiaan batiniah atas izin dan kehendak Allah. Marilah kita simak bersama, semoga pembahasan ini menjadi pintu awal bagi kita semua untuk meraih kehidupan yang lebih berkah, lebih luas rezekinya, dan lebih dekat dengan keridhaan ilahi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa kekayaan dalam pandangan Islam bukanlah semata-mata tumpukan emas dan perak, bukan pula sekadar banyaknya harta benda atau tingginya jabatan duniawi. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang hakiki adalah keberlimpahan rezeki yang penuh berkah, kelapangan hati yang selalu bersyukur, kesehatan jasmani dan ruhani, serta kedudukan mulia di sisi Allah yang abadi. Kekayaan sejati adalah ketika seorang hamba mampu merasa cukup dengan apa yang Allah limpahkan dan hatinya dipenuhi oleh rasa syukur tanpa batas. Dalam hidup ini, banyak orang yang mengejar kekayaan dengan berbagai cara, namun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya jatuh dalam kelelahan, kegelisahan, bahkan kehampaan. Sebab mereka mengejar dunia tanpa mengingat sang pemilik dunia. Padahal, Islam telah memberikan pedoman yang jelas bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah hasil dari kecerdikan semata, melainkan buah dari ketakwaan, usaha halal, dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya telah menjanjikan dalam Al-Quran bagi mereka yang bertakwa, jalan keluar dari segala kesulitan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ayat ini menjadi pegangan kuat bahwa kunci utama pembuka rezeki adalah ketakwaan, rasa takut kepada Allah yang dibalut dengan ketaatan dan keikhlasan. Takwa bukan hanya soal ibadah lahiriah, melainkan melibatkan seluruh aspek kehidupan. Kejujuran dalam berdagang, keadilan dalam memimpin, kesabaran dalam ujian, serta ketulusan dalam beramal. Bila ketakwaan telah menghiasi jiwa seseorang, maka segala pintu kebaikan akan dibukakan untuknya, termasuk pintu-pintu rezeki yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Maka, janganlah kita merasa bahwa kekayaan itu semata hasil dari kerja keras,
saja. Kerja keras memang penting, namun tanpa izin Allah, segalanya bisa menjadi sia-sia. Karena itulah, zikir, doa, dan kedekatan ruhani kepada Allah menjadi fondasi utama yang mengokohkan usaha lahiriah kita. Tanpa fondasi ini, keberhasilan yang diraih pun akan terasa hampa, tidak membawa keberkahan sejati. Saudara-saudaraku, salah satu wasilah, perantara, untuk menarik keberkahan rezeki yang seringkali dilupakan adalah dengan menghidupkan kembali zikir kepada Allah menggunakan nama-namanya yang mulia. Dalam lautan Asmaul Husna, terdapat nama-nama tertentu yang menyimpan rahasia spiritual besar, yang jika diamalkan dengan adab dan ketulusan, mampu mendatangkan pertolongan dan limpahan karunia dari Allah. Nama-nama ini dikenal sebagai Asma Ghaib, nama-nama rahasia yang diwariskan dari para ulama dan ahli ruhani yang telah membuktikan kedahsyatan pengaruhnya dalam kehidupan mereka. Bukan sekadar bacaan di lisan, melainkan zikir yang menghunjam ke dalam hati, menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan dan membuka pintu-pintu rezeki yang tersembunyi. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membocorkan kepada hadirin sekalian 5 asma ghaib tersebut. 5 nama agung ini bila diamalkan dengan keyakinan penuh, adab yang benar, serta niat yang suci hanya mengharap ridha Allah, insya Allah akan menjadi kunci pembuka pintu-pintu rezeki yang berlimpah dan berkah. Mari kita dengarkan dengan seksama, dan semoga Allah membukakan hati kita untuk menerima ilmu dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa pentingnya zikir dan kedekatan kepada Allah dalam membuka pintu rezeki, kini tiba saatnya saya menyampaikan 5 asma ghaib yang insya Allah menjadi wasilah keberkahan dalam kehidupan kita. Nama-nama ini bukan sekadar bacaan di lisan, melainkan getaran yang menghubungkan hati seorang hamba dengan Sang Maha Pemberi segala sesuatu. Yang pertama adalah Ya Ghaniyu, Ya Ghani. Wahai Zat yang Maha Kaya, Allah adalah sumber segala kekayaan. Dengan memperbanyak zikir Ya Ghaniyu, kita memohon kepada Allah agar Dia mencurahkan kepada kita keberlimpahan tanpa kekurangan. Ini bukan hanya kekayaan harta, tetapi kekayaan jiwa, rasa cukup, rasa puas, dan rasa syukur. Barang siapa membiasakan zikir ini dengan hati yang penuh pengharapan, maka insya Allah hidupnya akan selalu dicukupkan oleh Allah dalam segala kebutuhan. Yang kedua adalah Ya Mughni, Ya Mughniyu. Wahai Zat yang Maha Memberi kekayaan. Dengan membaca Ya Mughni, kita bermunajat agar Allah membuka pintu-pintu kekayaan yang halal dan penuh keberkahan. Banyak riwayat dari para ulama salaf yang mengamalkan zikir ini dalam kesulitan ekonomi, dan Allah kemudian melapangkan hidup mereka dengan rezeki yang tak pernah terduga. Namun ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya jumlah harta, melainkan juga ketenangan dan keberkahan dalam menggunakannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah Ya Wahhab, Ya Wahhabu. Wahai Zat yang Maha Memberi karunia. Ya Wahhab berarti Allah adalah Zat yang Maha Pemberi tanpa batas, tanpa diminta, dan tanpa mengharap balasan. Dengan memperbanyak zikir Ya Wahhab, kita mengetuk pintu kemurahan Allah, memohon agar diberikan anugerah-anugerah terbaik, baik berupa rezeki lahir, ilmu, keberkahan, maupun pertolongan dalam setiap urusan. Hamba yang senantiasa memanggil nama ini akan merasakan limpahan pemberian dari arah yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Yang keempat adalah Ya Razzaq, Ya Razzaq. Wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki. Ya Razzaq adalah nama Allah yang menunjukkan betapa Allah tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada seluruh makhluknya siang dan malam tanpa lelah. Dengan membaca zikir ini, kita menyadari bahwa rezeki sejatinya bukan dari manusia, bukan dari pekerjaan, melainkan dari Allah semata. Maka, kita mohon kepadanya agar rezeki yang diberikan kepada kita selalu dalam keberkahan, kelimpahan, dan
kehalalan. Kemudian yang kelima adalah Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Zat yang Maha membuka segala pintu. Dengan memperbanyak membaca Ya Fattah, kita bermunajat agar Allah membukakan pintu-pintu kemudahan, pintu rezeki, pintu kesuksesan, dan pintu keberhasilan yang mungkin selama ini tertutup. Zikir ini amat bermanfaat bagi mereka yang merasa jalannya buntu, usahanya macet, atau keinginannya belum tercapai. Allah Maha membuka jalan keluar bagi siapa saja yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Hadirin sekalian, masing-masing dari asma ghaib ini memiliki energi ruhani yang luar biasa. Namun, zikir bukanlah sekadar melafalkan kata-kata. Kunci keberhasilannya terletak pada niat yang tulus, keyakinan yang bulat, adab yang sopan dalam berdoa, dan kesungguhan hati dalam memohon. Karena Allah melihat hati kita, bukan hanya mendengar lisan kita. Maka, hadirkan hati saat berzikir dan jadikan zikir ini sebagai jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan mengamalkan 5 asma ghaib ini secara rutin, istiqamah, dan penuh pengharapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membukakan untuk kita semua pintu-pintu rezeki, keberkahan, kemudahan dalam urusan, dan kehidupan yang lebih mulia di dunia maupun di akhirat. Amin ya hadirin yang dirahmati Allah. Setelah kita mengetahui 5 asma ghaib yang begitu agung ini, pertanyaan berikutnya tentu adalah, bagaimana cara mengamalkannya agar benar-benar menjadi wasilah keberkahan dalam hidup kita? Amalan ini bukan sekadar diucapkan di bibir, tetapi harus dijalani dengan tata cara yang penuh keikhlasan dan kedisiplinan. Inilah langkah-langkah yang dapat kita ikuti. Langkah pertama, lakukanlah sholat hajat 2 rakaat. Niatkan dalam hati saat sholat, hajat tersebut bahwa kita memohon kemudahan rezeki, kelapangan hidup, serta pembukaan segala jalan kebaikan. Setelah salam, lanjutkan dengan berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, seolah-olah kita sedang mengetuk pintunya yang Maha Memberi. Setelah sholat hajat, duduklah dengan tenang dan khusyuk. Hadirkan rasa bahwa Anda sedang berada di hadapan Allah. Kemudian mulailah berzikir, menyebut 5 asma ghaib tersebut satu persatu dengan tartil dan penuh penghayatan. Jangan tergesa-gesa, rasakan setiap lafaznya mengalir dari hati. Adapun jumlah bacaan untuk masing-masing asma adalah sebagai berikut. Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, sebanyak 100 kali. Ya Mughni, Ya Mughniyu, sebanyak 100 kali. Ya Wahhab, Ya Wahhabu, sebanyak 100 kali. Ya Razzaq, Ya Razzaqu, sebanyak 100 kali. Ya Fattah, Ya Fattahu, sebanyak 100 kali. Semua dibaca dalam satu majelis, tanpa diselingi dengan percakapan duniawi, menjaga kekhusyukan sepenuhnya. Amalan ini sangat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin setiap malam. Waktu yang paling baik adalah selepas sholat malam, tahajud, atau setelah sholat isya, dalam suasana sunyi ketika hati lebih mudah untuk khusyuk. Rutinlah mengamalkannya minimal selama 40 hari, berturut-turut tanpa terputus. Karena istiqamah adalah kunci pembuka pertolongan Allah. Namun perlu diingat saudara-saudaraku bahwa amal ini tidak akan berarti jika hati kita kosong dari keyakinan. Maka syarat yang paling utama adalah hati yang penuh dengan keyakinan. Yakin bahwa Allah mendengar, yakin bahwa Allah Maha mampu mengabulkan, dan yakin bahwa rezeki itu semata-mata dari Allah, bukan dari makhluk. Selain keyakinan, penting pula menjaga adab dalam berdoa dan berzikir. Hadirkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Rendahkan diri di hadapannya. Jangan merasa sombong atau berputus asa. Dan jangan lupa, sebelum memulai zikir, pastikan keadaan tubuh suci dari hadas kecil dan besar, serta menjaga adab tempat dan waktu. Terakhir, luruskan niat kita. Amalkan zikir ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah,
bukan hanya karena menginginkan harta dunia. Jika tujuan kita adalah Allah, maka dunia akan mengikuti, bukan sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niat utamanya, maka Allah akan menjadikan dunia tunduk kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang istiqamah, penuh keyakinan, dan mendapat keberkahan dari zikir asma ghaib ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Abbal Alamin. Namun, perlu saya ingatkan kepada diri saya pribadi, dan kepada seluruh saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, jangan sekali-kali kita menjadikan amalan ini sekadar alat atau sarana untuk mengejar kekayaan duniawi semata. Jangan sampai tujuan kita menjadi sempit hanya pada harta benda, sehingga hati kita lalai dari mengingat Sang Pemberi rezeki. Kita harus selalu menyadari bahwa zikir bukanlah jimat, bukan pula mantra. Zikir adalah bentuk ibadah, bentuk permohonan yang tulus dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka, jangan bergantung kepada lafaz-lafaz zikir itu sendiri, melainkan gantungkan seluruh pengharapan dan keyakinan hanya kepada Allah, yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak apapun bacaan kita, seistiqamah apapun amalan kita, jangan pernah merasa bahwa keberhasilan datang karena usaha kita sendiri. Segala keberhasilan, segala pembukaan rezeki, semua anugerah hidup, semuanya murni karena kasih sayang, karunia, dan rahmat Allah semata. Bacaan kita adalah bentuk ikhtiar, bukan sebab mutlak. Yang menentukan hasil hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, marilah kita memahami bahwa hakikat rezeki bukan semata jumlah. Rezeki yang benar-benar membawa kebahagiaan adalah rezeki yang halal dan berkah. Apa artinya harta berlimpah jika tidak halal? Apa artinya kekayaan melimpah ruah jika justru mengundang kegelisahan, perpecahan keluarga, atau penyakit hati? Maka yang kita cari bukan sekadar banyaknya rezeki, melainkan keberkahan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Carilah rezeki dengan cara yang halal dan Allah akan memberkatinya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi pondasi penting dalam setiap usaha dan doa kita. Rezeki yang halal, meskipun sedikit, lebih baik daripada rezeki haram yang melimpah, tetapi mendatangkan kemurkaan Allah dan kehinaan di dunia maupun akhirat. Karena itu, selain berzikir dan berdoa, kita juga harus menjaga langkah-langkah ikhtiar kita. Usaha yang kita jalani hendaknya selalu dalam koridor syariat, kejujuran dalam berdagang, adil dalam bekerja, tidak menipu, tidak mengurangi hak orang lain, dan selalu menjaga amanah. Zikir tanpa usaha yang halal hanya akan menjadi doa yang menggantung tanpa pijakan. Begitu pula, dalam mengamalkan zikir ini, bersabarlah dalam menanti jawaban Allah. Kadang Allah tidak langsung mengabulkan permintaan kita, karena Dia ingin melihat kesungguhan kita. Kadang pula Allah menunda untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pinta. Dan kadang Allah menggantikan permintaan kita dengan bentuk rezeki yang lebih agung, ketenangan jiwa dan ridha-Nya. Hadirin sekalian, mari kita niatkan amalan ini dengan hati yang ikhlas, hanya mengharap wajah Allah semata. Jadikan zikir ini sebagai jalan untuk semakin mencintai Allah, semakin bertawakal, semakin bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Insya Allah, jika hati kita bersih dan niat kita lurus, dunia akan datang mengikuti kita dalam keberkahan, bukan dalam kesesatan. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita tidak pernah lelah untuk terus berusaha dengan ikhtiar yang halal, berdoa dengan penuh kerendahan hati, serta bertawakal dengan sepenuh jiwa kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan menggabungkan ketiganya, rezeki yang kita harapkan akan datang dengan penuh berkah dan ridha-Nya. Jangan pernah ragu untuk memperbanyak doa dan zikir, sebab doa adalah senjata orang beriman, dan zikir adalah makanan ruhani yang menguatkan jiwa kita di tengah kerasnya perjuangan hidup ini. Tetaplah yakin bahwa di balik setiap kesulitan ada jalan keluar, dan di balik setiap doa ada jawaban yang pasti. Semoga dengan membaca dan mengamalkan 5 asma ghaib yang mulia ini, Allah lapangkan rezeki kita dari segala penjuru, Allah bersihkan hati kita dari segala sifat tamak dan gelisah, dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik lapang maupun sempit. Ingatlah bahwa rezeki yang halal dan berkah bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang keberkahan yang menyertainya. Maka, semoga Allah menjadikan harta kita menjadi jalan kebaikan, keluarga kita menjadi tempat ketenangan, dan amal kita menjadi bekal terbaik menuju kehidupan akhirat. Marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbanyak amal saleh, dan tidak putus asa dari rahmat-Nya. Karena siapa yang dekat dengan Allah, niscaya dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk, dan kehidupan akan penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha mengetahui segala kebenaran, dan semoga apa yang saya sampaikan malam ini menjadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi penyemangat dalam memperbaiki diri, serta menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita, keluarga kita, dan generasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.